Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Jumpa lagi bersama kita mahasiswi SDKIP PGRI Bangkalan Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini kita akan membahas tentang perekonomian perkoperasian dalam Indonesia. sebelumnya perkenalkan nama saya Novi Ardianti Putri dan rekan saya. Nurul Iftita SR. Sebelum memasuki perkoperasian perekonomian dalam Indonesia, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih koperasi itu. Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang ataupun badan yang melakukan kerjasama. Kemudian, adapun tujuan dari koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Dan di dalam koperasi ini sendiri memiliki landasan bahwa anggota koperasi harus saling bergotong royong dan setia kawan. Setelah adanya pengertian dan tujuan dari koperasi, selanjutnya koperasi juga memiliki prinsip. Prinsipnya adalah setiap anggota diwajibkan untuk sukarela dalam manajemen yang demokrasi. Kemudian jenis-jenis dari koperasi ada 4. Yang pertama, koperasi berdasarkan fungsinya. Yang kedua, koperasi berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, koperasi berdasarkan tingkatannya. Dan yang terakhir, keempat, yaitu koperasi berdasarkan keanggotaannya. Yang selanjutnya, koperasi berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, koperasi produksi. Yang kedua, koperasi konsumsi. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Dan yang keempat, koperasi serba usaha. Kemudian yang kedua, koperasi berdasarkan keanggotaannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, koperasi unit desa. Yang kedua, koperasi pegawai negeri. Yang ketiga, koperasi sekolah. Yang keempat, koperasi pasar. Selanjutnya, koperasi berdasar tingkatannya dibagi menjadi 2, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Kemudian yang terakhir, koperasi berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3. Yang pertama, koperasi konsumsi. Yang kedua, koperasi produksi. Dan yang terakhir, koperasi jasa. Kemudian manfaat dari koperasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan pendapatan anggotanya. Yang kedua, penawaran barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, yang ketiga, tumbuh mencari motivasi manusiawi. Dan yang terakhir, yang keempat, menumbuhkan sikap kejujuran dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi. Pengelolaan koperasi. Pada saat ini, perkembangan koperasi di Indonesia kurang mendapatkan perhatian karena koperasi kurang mendapatkan perhatian itu disebabkan kinerja yang kurang dan citra yang lebih baik dari sebelumnya. Dapat dilihat dari situasi ini bahwa komitmen pemerintah masih kurang dalam pembangunan dan pengembangan koperasi. Pembangunan itu sendiri merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan tersistem. Beberapa peran koperasi dalam perekonomian Indonesia diantaranya yaitu 1. Penyedia terbesar lapangan kerja. Yang kedua, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, pencipta pasar baru dan sumber inovasi. Dan yang keempat, berkontribusi dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Kemudian landasan-landasan koperasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, Pancasila. Kelima, sila ketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial harus dijadikan dasar serta dilaksanakan dalam kehidupan koperasi. Karena sila-sila tersebut memang harus menjadi sifat dan tujuan koperasi dan selamanya merupakan aspirasi anggota-anggota dari koperasi. Kemudian yang kedua, pasal 33
ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Penjelasannya berbunyi sebagai berikut. Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pemimpin atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan jangan sesuai dengan itu ialah koperasi. Dan yang selanjutnya, ketiga, setia kawan dan kesadaran kepribadian. Koperasi adalah unsur pendidikan yang baik untuk memperkuat ekonomi dan moral. Karena koperasi berdasarkan dua landasan mental, yaitu setia kawan dan kesadaran kepribadian, yang satu sama yang lain saling memperkuatkan. Setia kawan telah ada dalam masyarakat Indonesia yang asli dan tampak keluar sebagai gotong royong. Selanjutnya, contoh koperasi dalam mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Itu seperti contohnya koperasi yang bergerak dalam bidang usaha, pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh petani. Dengan adanya koperasi tersebut, maka petani bisa membeli kebutuhan alat-alat pertanian di koperasi dengan harga yang lebih murah. Karena itu, kegiatan usaha pertanian tersebut bisa menjadi lebih baik dan meningkat. Koperasi memiliki dua bentuk nilai atau asas, diantaranya yaitu yang pertama, asas atau nilai yang mendasari kegiatan koperasi adalah kekeluargaan, demokrasi, bertanggung jawab, peduli kepada diri sendiri, persamaan, dan mandiri. Yang kedua, asas atau nilai yang diyakini para anggota koperasi adalah kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian kepada orang lain. Koperasi memiliki beberapa prinsip, diantaranya yaitu yang pertama, simpanan sukarela. Simpanan sukarela merupakan simpanan yang dilakukan secara sukarela dan jumlah serta waktu pembayarannya tidak ditentukan oleh koperasi. Yang kedua, simpanan pokok. Simpanan pokok merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi saat masuk menjadi anggota baru. Yang ketiga, simpanan wajib. Simpanan wajib merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan anggota koperasi dalam jangka waktu tertentu. Sama seperti simpanan pokok. Simpanan wajib ini pun tidak diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota koperasi. Kemudian yang ketiga, modal sendiri. Modal sendiri ini merupakan modal yang didapatkan atau dikumpulkan dari para anggota koperasi itu sendiri. Dana cadangan dari sisa hasil usaha. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu modal koperasi. Dalam mendirikan sebuah badan usaha seperti koperasi ini, tentu saja dibutuhkan modal. Nah, yang dimaksud dengan modal koperasi adalah sejumlah dana yang digunakan para anggota koperasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau usaha koperasi mereka. Ada 5 model pinjaman koperasi. Yang pertama, pinjaman anggota. Pinjaman anggota merupakan pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dengan syarat tertentu. Yang kedua, pinjaman koperasi lain. Sesuai dengan namanya, pinjaman jenis ini didapatkan dari koperasi yang bersifat kerjasama dan saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Selanjutnya yang ketiga, pinjaman dari lembaga keuangan. Pinjaman dari lembaga keuangan ini merupakan pinjaman komersial yang berasal dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi yang mendapatkan prioritas dalam persyaratannya. Lanjut yang keempat, obligasi dan surat utang. Dalam menambah modal
Dalam menambah modal, sebuah koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat investor dengan tujuan agar mendapatkan dana segar di luar masyarakat. Selanjutnya yang kelima, sumber keuangan lain. Sumber keuangan lain ini adalah modal yang diperoleh dari sebuah koperasi dari sumber manapun, kecuali sumber keuangan yang berasal dari dana yang tidak sah. Selanjutnya, ada struktur organisasi koperasi. Bisa dilihat sebagai berikut. Untuk penjelasan kali ini saya akhiri sampai di sini. Mungkin dari kita kurang jelas atau kalian kurang paham dan atau juga kalian mempunyai penjelasan mengenai perekonomian koperasi tersebut, kalian bisa mencantumkannya di komentar ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe karena satu like dan komen dari kalian sangat membantu nilai kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.